guys, welcome. Jadi gue mau bahas pengetahuan pemahaman umum TOMIPI ke-17. Dan aku mau makasih banget nih buat @fiery_senduka ya dari Twitter sudah membuat PDF ini, karena dengan begitu kita bisa melakukan pembahasan dengan lebih enak gitu ya. Nah, untuk PPU sendiri aku tuh nggak pernah buat baca ini gitu. Jadi aku langsung baca soalnya langsung, guys. Oke, kata yang memiliki makna yang lebih luas dari kata sungai dalam kalimat keempat. Kita tinggal cari kalimat keempat aja gitu ya. Di sini meskipun air langka di seluruh wilayah, Sahara memiliki dua sungai permanen, yaitu Nil dan Niger, serta setidaknya 20 musiman dan akuifer raksasa yang merupakan jantung bagi lebih dari 90 oasis utama di gurun. Kita coba breakdown jawaban mulai dari yang pertama nih, samudra. Apa sih sebenarnya arti samudra gitu? Samudra itu merujuk kepada lautan yang sangat luas ya. Ini masuknya ke, menurut aku ya, kalau samudra itu merujuk ke lautan yang sangat luas, yang dimana ini ya kayak Arktik, Hindia gitu-gitu, dimana samudra ini jauh gitu dari makna sungai, walaupun sama-sama air tapi bukan ya teman-teman. Nah, kalau perairan ini bisa jadi sih, kita keep dulu. Oke, kalau lautan sama samudra ini baru cocok ya teman-teman. Lautan ini cocok sama samudra, jadi menurut aku ini kita cancel aja. Ini cancel, ini kita exin. Nah, kalau danau itu sendiri itu dimana dia tuh merujuk ke bentuk keadaan alam ketika ini kayak bentuknya kan gini, bundar gitu kan ya guys, bundar gitu ya. Gak bisa kayak sungai. Kalau sungai kan kayak meraju, merambat, gini gitu-gitu. Jadi ini kayak beda ya teman-teman. Jadi ini kalau danau ini masih salah gitu. Nah, kalau rawa itu kita bisa mulai ini sungai ya guys. Kalau misalnya dilihat dari KBBI, nah sungai itu adalah suatu aliran air yang besar, biasanya bisa buatan atau alami. Ini bahasa Jawa ya kali gitu. Ini dapat dilayari sebagai pendalaman suatu permukaan menghilang ke tanah bababa sungai ke air peresapan. Oke. Nah, jadi ini suatu itu ya. Coba kita rawa ya tadi. Ini aku. Nah, kalau rawa itu kok nggak ada ya rawa? Oh, double A guys. Nah, tanah yang rendah umumnya di daerah pantai digenangi air yang biasanya terdapat tumbuhan air. Jadi bukan ya kalau rawa itu. Nah, jadi salah satu jawabannya berarti perairan. Coba kita cari dulu perairan. Nah, maaf guys, tiba-tiba ke pause. Jadi jawaban nomor 1 itu perairan ya. Kenapa kok perairan ya? Karena sungai itu merupakan salah satu jenis dari perairan. Jadi sebenarnya apa sih jenis dari perairan itu? Nah, aku cari di KBBI, jenis perairan itu di sini ada ya sumur, sungai, sama danau. Nah, kenapa danau itu nggak masuk dalam jawaban tersebut? Karena mereka itu memang benar sama-sama perairan, tapi mereka itu gak ada hubungan khusus yang langsung merujuk antara sungai dan juga danau gitu. Mereka hanya sama-sama satu jenis, yakni perairan, tapi gak ada hubungannya gitu antara sungai dengan si danau tersebut gitu. Jadi jawaban yang lebih make sense aku di B sih, perairan. Oke, kita lanjut ke soal kedua gitu ya. Nah, hubungan dari kata
kalajengking, kalajengking itu kan hewan, dan arthropoda. Sebenarnya apa sih arthropoda tersebut? Aku juga jujur nggak paham, nggak tahu. Mari kita KBBI aja ya. Tapi gimana ya kalau misalnya beneran dapet soal yang kayak gitu? Film hewan tanpa tulang belakang yang memiliki badan berluas-luas seperti kepiting, udang, serangga, dan kelabung. Oh, ini guys, ternyata arthropoda tuh hewan ternyata guys. Oke, coba. Nah, hewan tuh. Nah, di sini hewan. Arthropoda pengertian kelas adalah kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh bersegmen dan dilindungi dari aksel atau cangkang yang kuat dan fleksibel. Nah, ini contohnya ada serangga, laba-laba, kepiting, kalajengking gitu ya. Jadi hubungan antara kalajengking dan arthropoda ini itu, kalau misalnya kalajengking itu kan hewannya. Nah, kalau misalnya arthropoda itu apa tadi, sejenis sekelompok hewannya. Jadi kalajengking itu masuk ke dalam arthropoda gitu. Oke, kita coba breakdown nih ya, dari jawaban satu persatu kalau kita nggak tahu apa ini semua. Oke, yang bisa kita eliminasi apa saja? Nah, di sini ada yang pertama bekicot. Karena kenapa kok bisa dieliminasi? Karena bekicot itu hewan, itu kayak lebih ke apa ya, sinonim atau sinonimnya dari ini siput ya, sama-sama hewan mereka. Jadi mereka di X aja karena tidak merujuk kepada suatu kelompok tertentu gitu. Nah, kalau misalnya kerang ya X ya. Terus di sini amfibi, bukan ya teman-teman? Mungkin amfibi itu lebih ke hewan yang bisa bernafas di dua sekaligus gak sih? Atau apa ya? Oh, amfibi itu hewan yang memiliki tulang belakang, bertulang belakang gitu. Sementara kalau bekicot lihat gak ada ya. Jadi ini X. Jadi kalau misalnya kita breakdown nih, kita jawab antara Molluska sama Nautilus gitu ya. Pasti aku jawab antara AB gitu, karena gue bukan anak IPA coy, gue gak mengetahui itu gitu. Jadi kalau mau kalian pakai sistem eliminasi ya gini ya guys. Nah, tapi sebenarnya jawaban yang paling benar itu apa sih? Yang jawaban paling benar itu ini guys, Molluska gitu ya. Lihat nih, gua udah cari ya, Molluska, hewan lunak. Karena Molluska itu hewan lunak guys, dan banyak tawar hidup dan bernafas. Amfibi. Oh, walaupun siput ini bisa bernafas di dua alam, yaitu darat dan amfibi, dia itu bukan amfibi ya, karena bernafasnya dengan paru-paru serta isang membuat fungsinya seperti amfibi. Karena kalau mau jadi hewan amfibi itu harus punya tulang belakang, sementara siput itu bukan. Siput itu hewan yang lunak gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini apa, Molluska ya teman-teman, Molluska. Jawabannya adalah Molluska. Nah, kenapa kok Nautilus itu bukan? Karena ini itu sebenarnya salah satu hewan purba yang hidup di perairan. Jadi bukan ya. Oh, nomor 3 kita guys.
Aduh, udah 9 menit nih. Fungsi kata penghubung karena menjelaskan ya dalam kalimat 3. Ini langsung aja guys. Biasanya tuh karena itu lebih ke bisa ke enggak ada. Berarti sebab akibat. Karena sehingga itu menyatakan sebab akibat guys. Ini kalian harus hafal di luar otak sih guys biar kalian cepet gitu. Ya kenapa kok jawabannya karena ya? Karena misalnya ini aku nggak pakai teks di atasnya, karena aku makan karena aku lapar gitu ya. Aku makan karena aku lapar. Jadi di situ lebih ke sebab sebenarnya, karena itu lebih ke sebab gitu. Akibatnya apa? Ya aku lapar. Karena aku makan karena lapar. Ya sebabnya karena aku lapar gitu ya. Karena aku lapar itu sebabnya. Akibatnya apa? Aku makan gitu. Nah itu adalah sebab akibat yang gitu. Tapi kita coba baca ya di kalimat 3 nih. Kalimat 3 mana ya? Kalimat 3. Luas Sahara sebenarnya bervariatif karena gurun mengembang dan menyusun seiring waktu. Nah, sebabnya itu di sini, guys. Sebabnya di sini. Yang ini ya. Kalau yang ini itu lebih ke akibatnya, oke. Jadi seharusnya sih ini akibat sebab ya, lebih cocoknya. Oke, kata selanjutnya. Nomor selanjutnya. Kata dalam bacaan tersebut yang mengacu pada makna yang sebenarnya adalah, oke kita jawab aja ya. Jadi kita nggak mau harus membaca sih ini. Mungkin kita jawab dari nomor 6 ya. Mana sih? Nah, nomor 6 itu menutupi. Datarannya yang tandus, puncak-puncaknya yang berbatu, dan hamparan pasirnya yang selalu berubah menutupi sepertiga bagian utara Afrika. Sebentar, aku nggak dapat konteksnya guys. Kemudian kita dari nomor 1 aja. Oke, jadi nomor 1 itu tadi apa? Terluas ya, terluas. Gurun Sahara merupakan gurun pasir terluas di dunia. Ini make sense ya, karena emang bener. Jadi ini menurut aku kalimat sebenarnya, tapi kita coba breakdown sampai akhir. Oke, jantung. Kayaknya nggak bahas kesehatan, kayaknya nomor 4 ini. Kayaknya bukan. Meskipun air langka di seluruh wilayah, Sahara memiliki 2 sungai permanen, yaitu Nil dan Niger, serta setidaknya 20 danau musiman dan akuifer raksasa yang merupakan jantung. Ini lebih ke kata-kata ini ya, bukan kata-kata sebenarnya. Ini lebih ke menggambarkan gitu, menggambarkan aja. Kalau misalnya 20 danau tersebut itu kayak jantung, kayak berarti sangat berarti, atau kayak wah satu-satunya inti kayak buat pernafasan, gimana ya jelasinnya, pokoknya gitu. Serta setidaknya 20 musiman merupakan jantung. Jadi tuh jantung itu fungsinya itu kan untuk itu ya, untuk memberikan apa ya, memberikan gitu loh, paham gak sih? Memberikan apa ya, gue bukan kedokteran banget jadi kayak agak gak paham. Pokoknya ini kan jantung tuh kan sebenarnya organ manusia gitu, jadi ini bukan intinya gitu. Jadi ini bukan, karena jantung itu organ manusia, sementara ini menggambarkan aja. Jadi ini salah, coy. Ini salah. Raksasa kayaknya juga salah, raksasa.
Raksasa itu kan lebih ke itu ya, suatu monster, kayak menggambarkan biar lebih wah gitu, kayak lebih apa ya, kayak lebih gede gitu, kayak lebih menggambarkan suatu monster gitu ya. Nomor 4 ya, tadi nomor 4 ya, tuh mana sih raksasa ini. Seharusnya kalau yang benar pakai kata besar gitu, itu baru makna sebenarnya. Karena kalau raksasa itu lebih mengacu kepada kayak monster atau sesuatu hal yang menakutkan gitu. Nah, bersahabat nomor 5 nih. Gurun Sahara adalah salah satu tempat dengan iklim paling tidak bersahabat. Berarti tidak, itu kan sahabat itu merujuk ke suatu teman yang sangat dekat gitu, gak mungkin ya. Jadi ini tidak bukan makna sebenarnya. Menutupi, oke, menutupi yang tadi. Selalu datarannya yang tandus, pucuk-pucuknya yang berbatu, dan hamparan pesisirnya yang selalu berubah menutupi sepertiga bagian Afrika Utara. Oh iya guys, aku baru inget ini tuh materi donotasi gitu ya. Gitu ya. Jadi jawaban nomor D itu merupakan konotasi. Karena menutupi itu merujuk ke suatu, berarti apa, danaunya atau apa tadi? Iya. Nah, berarti gurun Sahara itu kayak ditutupi sama apa? Sama terpal atau sama apa gitu. Sementara kan enggak ya, guys. Ini itu lebih ke datarnya yang tandus, pucuk-pucuknya berbatu, dan hamparannya selalu berbuah menutupi sepertiga bagian utara. Jadi ini bukan donotasi ya. Yang donotasi adalah yang terluas, karena memang benar kalau misalnya si Gurun Sahara itu terluas di benua Afrika ya tadi. Di dunia. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima nih. Sesuai dengan konteks dalam bacaan tersebut, kata musiman dalam kalimat 4 memiliki makna yang berlawanan dengan. Berarti ini lebih antonim ya guys, antonim. Kita highlight dulu pakai warna biru deh. Oke, kita breakdown dulu sih sebenarnya. Musiman ini itu apa sih sebenarnya? Menurut kalian apa gitu? Ini secara logika aja ya guys. Ini bukan KBBI atau apa, tapi aku mikirnya secara logika. Mungkin nanti kalau kalian mau di next pertemuan selalu pakai KBBI juga boleh. Kalian nanti komen deh. Nah, ini kayak tadi yang di awal-awal. Nah, kalau misalnya musiman, berarti kalau di pikiran kita ya, pikiran aku, berarti nggak selalu ada gitu ya, musiman. Jadi nggak selalu ada. Coba kita breakdown ke kalimat 4 nih. Meskipun air langka di seluruh wilayah, Sahara memiliki 2 sungai permanen, yaitu Nil serta setidaknya 20 danau musiman. Dan nah, jadi artinya 20 danau ini tuh nggak selalu ada gitu, nggak selalu ada. Jadi munculnya itu ya musiman, mungkin saat, nggak tahu ya kalau misalnya di Sahara itu musimnya apa aja. Tapi kan kalau di Indonesia musimnya itu hujan gitu ya. Jadi kita bisa mikir gini, oh berarti mungkin si danaunya ini hadirnya cuman waktu di musim hujan aja gitu ya. Jadi nggak selalu ada, sekarang belum tentu gitu ya. Kalau misalnya sekarang kemarau bisa jadi nggak ada gitu. Jadi nggak selalu ada gitu ya. Kalau misalnya musiman ini, kata musiman di sini. Nah, kalau sementara ini kan lebih ke sama ya, sementara. Jadi ini jatuhnya ini sama gitu ya.
Nah, di sini permanen. Kalau permanen itu selalu ada gitu kan ya. Permanen, oke. Ini berarti berkebalikan nih. Nah, jadi kita langsung aja jawab yang nomor B. Temporal ini bukan yang selamanya gitu ya. Bukan yang selalu ada ya temporal ini. Sama artinya kayak yang sementara ini. Jadi ini sama, periodik juga sama. Berkala ini juga nggak selalu ada ya munculnya. Jadi ya jawabannya itu. Oke, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah ada kalimat 1, 3, 5. Biasanya langsung SPOK gitu ya guys, kalau misalnya aku cari gitu. Suatu kalimat dikatakan sempurna itu minimal ada subjek dan predikatnya gitu ya. Mungkin kita minimal banget nih suatu kalimat yang ada di sini udah ada dua itu gitu. Nah, kita cari yang cacat gitu. Aktivitas penambangan seperti pembukaan hutan, mengeruk tanah, dan mengangkut biji nikel bisa memicu. Nah, predikat itu ditandai dengan apa ya? Suatu verba bisa dan bisa menjawab pertanyaan dari kenapa gitu. Aktivitasnya misal kalau misalnya subjek itu biasanya lebih ke siapa sih sebenarnya. Oke, kita siapa ya sih sebenarnya yang bisa memicu ya? Jawabannya adalah aktivitas pembangunan seperti pembukaan lahan, mengeruk tanah, dan mengangkut biji. Nah, kenapa kok misalnya biasanya kan verba juga bisa ya guys, bisa masuk ke dalam predikat. Nah, kenapa kok enggak? Karena ini tuh lebih ke menjelaskan ini gitu ya. Jadi intinya tuh yang sebelah sini gitu. Nah, jadi yang wu-nya itu sih tetap wu-nya sih ini guys, aktivitas pembangunan. Nah, predikatnya ini bisa memicu. Ini udah ada verbanya di sini. Ya, kata kerja ya. Bisa memicu. Dan kata kerja ini sebagai tambahan aja. Kata kerja itu bisa dilihat dari ya, ini ada kata maksudnya predikat itu bisa dilihat dari ya kata kerja satu ya, paling umum biasanya kata kerja, verba. Terus bisa sebenarnya kata sifat ya. Juga bisa frasa ataupun kata benda sebenarnya. Kata benda juga masuk sebenarnya, tapi ada spesifikasi khusus lah. Dan juga kalau misalnya ciri-cirinya itu juga bisa kalau misalnya di situ ada kata tidak atau bukan, bisa atau sangat, atau kata yang memiliki perimbuhan gitu. Itu kalian wajib curiga ya untuk dijadikan sebagai predikat. Oke, jadi nomor 1 ini salah ya. Karena ini logis, masih aman. Kalimat nomor 3. Lumpur dari pembukaan lahan bisa menutupi. Nah, ada kata bisa nih, kata bisa sesuai yang aku jelaskan tadi ya. Berarti ini juga benar. Bagus struktur kalimatnya. Oke. Ada subjek, ada predikat. Nomor 5. Akibatnya ribuan yang kehilangan rumah. Waduh. Ini udah kalimatnya cuman gini doang. Terus nggak ada predikatnya ini. Karena ada kata yang itu kayak memperluas gitu loh. Jadi ini tuh satu gitu jadinya. Jadi nggak ada predikatnya guys. Jadi jawabannya yang C.
Kata yang tuh, gara-gara kata yang. Frasa pembukaan hutan menggeruk tanah dan mengangkut biji nikel pada kalimat 1 dapat diperbaiki dengan pembukaan hutan. Ini ya, sampai sini. Oke, jadi ini gue lupa materi apa ini tuh, kalimatnya itu nggak sama apa ya, jelasinnya pakai apa ya, ini kalimatnya itu tidak paralel atau tidak apa gitu. Kenapa? Aku jelasin aja ya, why-nya. Aku lupa ini materi apa, tapi gue inget banget. Di sini pakai di sini pakai menggeruk, di sini pakai mengangkut, tapi di sini pakai imbuhan jadi ini tidak setara gitu loh, jelek kalimatnya. Jadi perlu diubah biar sama. Ini juga harus dong, jadi lebih ke membuka ya guys, membuka. Jadi membuka, pembukaan diganti pembuka, mana ya, pembukaan diganti pembuka. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gue lapar banget guys, gue kayaknya cuma sampai nomor 10 deh, gue lapar banget sumpah. Iya, ada 20 soal guys. Oke, kita bahas cepat aja ya guys, ya Allah. Oke, manakah kalimat yang bentuk penganan, berarti imbuhan ya, bentuk penganan berikut yang memiliki kesamaan makna dengan bentuk pengaman pada penambangan. Jadi ini dari tambang ya, kalimat aslinya tambang. Duh, jelek banget ya Allah tulisanku. Nah, di sini tambang di sini adalah kalimat awalnya sebelum ada imbuhan. Nah, kalau misalnya ada imbuhan, jadinya penambangan. Oke, kita coba breakdown dari kalimat 1 nih. Penambangan mana sih? Aktivitas penambangan di mana penambangan itu merujuk ke dalam suatu kegiatan. Jadi itu melakukan kegiatan gitu loh guys. Oke, aku menambang timah, aku menambang emas. Jadi kayak kita bisa bayangin gitu loh prosesnya. Aku kayak bisa bayangin Freeport gitu, kayak kegiatan di sana ada gini-gini, ada gitu-gitu, atau penambangan emas di sungai gitu ya. Ada, jadi mereka biasanya video-video yang lewat di TikTok kita kayak digayur-gayur apa ya, di gitu-gituin. Nah, kita artinya itu kan kita bisa membayangkan suatu kegiatan gitu ya. Jadi arti kata penambangan di sini itu merujuk ke dalam suatu kegiatan gitu guys. Jadi oh my god, oke, pokoknya gitu. Oke, maaf guys, gue agak itu pokoknya. Oke, kita lanjut. Oke, terus selanjutnya di sini penampilan para penari itu sangat mengesankan. Oh, jadi penampilan ini gimana guys? Penampilan itu kayak, oh, kita jadinya bisa membayangkan kan kegiatan dari penari itu. Oh, aku bayangin penari itu nih. Mereka sedang menari, penampilan. Penampilan berarti suatu kegiatan, mungkin di perform mereka di panggung ya. Mereka sedang menampilkan gitu ya. Jadi itu suatu aktivitas ya guys. Aktivitas yang dilakukan penari yaitu aktivitas menampilkan tarian indah gitu. Jadi penampilan ini jawabnya benar, yang B ya guys. Nah, kenapa kok si bunga ini nggak ya, bunga pemberian laki-laki? Nah, karena pemberian ini itu bukan merujuk ke suatu kegiatan, ini lebih ke dalam suatu pemberian tersebut, yaitu ini masuk ke dalam bunga. Pemberian itu merujuk ke dalam bunganya, jadi lebih ke barangnya gitu loh guys, jadi bukan kegiatannya.
Nah, pendapatan para pedagang telur bulan ini menurun. Ini ya salah ya guys, karena ini mengarah ke dalam apa ya? Oh, artinya uang mereka menurun nih gitu, pemasukan mereka menurun gitu. Dan ini kata aslinya apa nih? Aslinya nggak ada ya. Apa ya kata aslinya? Kalian bisa komen deh kalau yang tahu. Nah, penginapan bukan ya guys, ini tempat ini. Kalimat kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama nih. Waduh, gue kira bahasa Panda. Oke, jadi kita breakdown. Jalan ini nomina ya guys. Ini nomina. Terus ini kata benda, kata benda. Kata benda. Terus sempit itu lebih ke kata sifat gitu ya, objektif. Kata sifat nih. Biji nikel bukan ya. Spesies laut bukan. Terumbu karang bukan. Ikan kecil. Nah, ikan ini nomina juga. Sempit, kecil itu juga sifat. Jadi ini jawabannya yang si dok. Oke, semangat guys. Aduh lapar banget guys. Kalimat dia sedang belajar matematika saat ini memiliki pola kalimat yang sama dengan. Oke, kita coba ini dulu ya guys. Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Nah, objeknya adalah ini. Mohon maaf guys. Gue gak fokus. Nah, dulu. Nah, jadi mulai dari dia sedang belajar matematika saat ini. Nah, ini dia ini subjeknya guys. Terus habis itu sedang belajar ini ya predikatnya. Dan ternyata matematika ini adalah pelengkap ya matematika di sini. Baru yang keterangan ini adalah saat ini, yaitu merujuk kepada keterangan waktu memiliki pola yang sama dengan pada zaman dahulu. Nah, ini adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Berarti ini salah ya guys. Nomor 1. Nomor 2. Ada yang bilang bahwa hutan merupakan tempat. Ada yang bilang. Nah, ini katanya ya. Kalau aku lihat di sini itu ada sebenarnya di soal aslinya di sini ada kata bahkan ya. Kayak ini. Bahkan ada yang bilang bahwa bla bla bla. Nah, kalau misalnya ada kata bahkan ya, kalau ada kata bahkan itu merujuk ke suatu langsung predikat gitu ya guys. Bahkan ada yang bilang gitu. Dan di sini yangnya juga jadinya merujuk ke sini. Dan kalau mau diklik lagi, di sini juga nggak ada keterangan waktunya guys. Jadi bukan ya. Atau keterangan aja deh kalau misalnya nggak ada. Oke, berarti ini nomor 2 juga bukan. Oke, kita lanjut nomor 4 nih. Mitos tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi melindungi ekosistem hutan dari tangan-tangan manusia yang destruktif. Mitos tersebut, oke ini subjek ya. Mitos tersebut, nah bisanya kayak tadi ya. Ini menunjukkan ini adalah predikat.